Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Fiandinarsa dengan nomor induk mahasiswa 858851652. Saya berasal dari UPBJJ Malang, Pokjar Pacitan, Jawa Timur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD pada modul 3 tentang makanan, yaitu pada kegiatan Praktikum 2 tentang uji makanan dengan judul Praktikum, Uji Karbohidrat dan Uji Lemak. Selamat untuk menyaksikan. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat di dalam bahan makanan, dapat menggunakan larutan iodium. Jika bahan makanan dideteksi larutan iodium dan terlihat perubahan warna menjadi biru tua, biru ungu, biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan uji karbohidrat adalah Betadin, telur rebus, apel, pisang, kentang, nasi putih, margarin, tahu, biskuit, tepung terigu, dan gula pasir. Betadin, langkah-langkah percobaan. 1. Susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas kertas yang sudah dinamai. 2. Teteskan satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan iodium. 3. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan iodium. 4. Catat bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu sampai biru setelah ditetesi larutan iodium. 5. Catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum atau karbohidrat. Tetap, apel tetap, pisang berubah warna agak menjadi ungu, kentang mengalami perubahan warna, nasi juga mengalami perubahan warna menjadi keunguan, margarin tetap, tahu tetap, biskuit berubah warna menjadi ungu kehitaman, tepung terigu berubah warna menjadi ungu kehitaman, dan gula pasir berubah menjadi ungu kehitaman. Kesimpulan. Jadi, dari hasil pengamatan, dari 10 bahan yang ada terdapat 5 bahan yang mengandung zat amilum paling tinggi, yaitu 1. Nasi, 2. Tepung terigu, 3. Kentang, 4. Biskuit, 5. Gula pasir. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan uji lemak pada beberapa bahan makanan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan kertas coklat sampul buku sebagai media pengamatan noda minyak. Uji coba lemak alat dan bahan yang digunakan. Air putih, santan, kacang tanah kering, kemiri, wortel, biji jagung kering, menggunakan susu, seledri, sama margarin. Langkah-langkah uji lemak dilakukan dengan menggunakan kertas coklat sampul buku sebagai media pengujian untuk mengetahui adanya kandungan lemak pada bahan makanan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, air putih, susu, minyak goreng, santan, kacang tanah kering, kertas coklat sampul buku, dan pipet. Pertama, siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian potong atau haluskan bahan makanan padat seperti kemiri, wortel, seledri, biji jagung kering dan kacang tanah kering agar lebih mudah diuji. Setelah itu, siapkan beberapa potongan kertas coklat sampul buku dengan ukuran yang sama untuk setiap bahan yang akan diuji. Selanjutnya, teteskan bahan cair seperti air putih, susu, minyak goreng, dan santan pada permukaan kertas coklat menggunakan pipet. Untuk bahan padat, gosokkan atau tekan bahan tersebut pada kertas coklat hingga meninggalkan bekas. Margarin dapat dioleskan tipis pada permukaan kertas coklat. Setelah semua bahan diujikan, diamkan kertas beberapa menit agar bekas yang muncul dapat diamati dengan jelas. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada kertas coklat. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan atau tembus cahaya pada kertas, sedangkan bahan yang tidak mengandung lemak tidak meninggalkan noda transparan. Terakhir, catat hasil pengamatan setiap bahan berdasarkan ada atau tidaknya noda transparan pada kertas coklat sebagai tanda kandungan lemak.
Margarin. Margarin meninggalkan noda, dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua yaitu minyak goreng. Minyak goreng meninggalkan noda. Yang ketiga yaitu wortel. Wortel tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu santan. Santan meninggalkan noda, dapat terlihat dengan jelas. Yang kelima yaitu seledri, dan seledri tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu biji jagung kering. Biji jagung kering tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu kacang tanah kering. Kacang tanah kering dapat terlihat meninggalkan noda. Air putih tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu susu tidak meninggalkan noda. Yang terakhir yaitu kemiri meninggalkan noda berupa minyak. Margarin meninggalkan noda, dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua yaitu minyak goreng. Minyak goreng meninggalkan noda. Yang ketiga yaitu wortel. Wortel tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu santan. Santan meninggalkan noda, dapat terlihat dengan jelas. Yang kelima yaitu seledri, dan seledri tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu biji jagung kering. Biji jagung kering tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu kacang tanah kering. Kacang tanah kering dapat terlihat meninggalkan noda. Air putih tidak meninggalkan noda. Selanjutnya yaitu susu tidak meninggalkan noda. Yang terakhir yaitu kemiri meninggalkan noda berupa minyak. 1. Margarin, ia meninggalkan bekas noda. 2. Minyak goreng, ia meninggalkan bekas noda. 3. Wortel, tidak meninggalkan noda. 4. Santan, ia meninggalkan noda. 5. Seledri, tidak meninggalkan noda. 6. Kacang tanah kering, ia meninggalkan noda. 7. Biji jagung kering, tidak meninggalkan noda. 8. Air putih, tidak meninggalkan noda. 9. Susu, ia meninggalkan noda. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan praktikum kali ini adalah dengan mengoleskan bahan makanan padat atau meneteskan bahan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku, kita dapat mengetahui apakah ada zat makanan lemak pada bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda. Berdasarkan pengamatan, kemiri, margarin, minyak goreng, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak.